Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Salam Jemaat GPPK. Apa kabar? Luar biasa. Pastinya luar biasa, kita ada anak-anak Tuhan yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Walaupun saat ini di minggu terakhir di bulan Mei kita belum bisa bersama-sama beribadah di gereja, tapi kita percaya dimanapun kita berada beribadah, baik di rumah-rumah kita masing-masing, kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia akan memberkati kita karena Dia Allah yang mengasihi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada hari ini hari Minggu yang terakhir bertepatan juga kita boleh bersama-sama 50 hari kita mengadakan hari Pantekosta. Biar saat ini kita boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang selalu memperhatikan kita. Dia Allah yang peduli akan keadaan kita saat ini. Oleh sebab itu marilah kita saat ini beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu di rumah saat ini, mari kita satukan hati kita. Kita fokus saat ini beribadah kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siap, kita buka hati kita untuk menyembah, memuji Dia, untuk bersyukur kepada Dia. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita bersyukur pada hari ini? Sudahkah kita, Bapak, Ibu, dan saudara dan saya saat ini berterima kasih kepada Tuhan? Dia Allah yang mengasihi kepada kita. Dia Allah yang selalu memperhatikan kita. Sekalipun mungkin saat ini di antara Bapak Ibu ada yang dalam masalah persoalan, bahkan sakit penyakit, kita percaya, kita yakin Dia Allah yang selalu menolong kita. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Dia akan menolong kita senantiasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan kembali, tak ada lembah kelam. Haleluya Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Percayalah Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Tuhan, Bersyukur. buat kasih Terima kasih, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
besar anugerah-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik, terlalu baik bagi kami. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang saat ini mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus urapan kuasa-Mu bagi setiap kami saat ini Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan apapun yang kami akan lakukan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni Bapa segala dosa dan salah kami. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan dalam ibadah pagi hari ini kami layak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati Tuhan di seluruh jemaat-Mu GPPK Tuhan. Dimanapun saat ini Tuhan Yesus kami beribadah. Kiranya kuasa Roh Kudus Engkau senantiasa menaungi kami. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu pada pagi hari ini. Haleluya. Kalau kita senantiasa bersukacita pada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya saat ini Bapak Ibu yang ada di rumah, yang boleh bersama-sama beribadah, kita percaya berkat Tuhan dicurahkan, amin. Mari kita bersyukur lewat pujian kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. God
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur selalu dalam keadaan apapun Bapak Ibu, kita percaya saat ini Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap rumah tangga, lepas rumah tangga saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih di Tuhan, kita sudah memuji menyembah Dia. Saat ini mungkin keadaan kita masih dalam segala ketakutan, dalam masalah keadaan kita saat ini. Namun satu hal, Tuhan yang kita sembah saat ini ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menimpa kita saat ini, mari kita berlari hanya kepada Dia. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Sebentar firman Tuhan akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Kita percaya lewat firman Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat GPPK yang saat ini berada di rumah-rumah akan senantiasa diberkati lewat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita, sebentar firman Tuhan ditaburkan. Haleluya Yesus. Yang aku percaya
kepadamu Bapa, kami berlari. Membawa setiap persoalan hidup kami. Hanya kepadamu Tuhan kami datang. Membawa setiap Tuhan Yesus persoalan yang kami hadapi saat ini. Engkau sungguh penolong kami satu-satunya Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Allah yang selalu ada menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus. Karena Engkau baik. Engkau ada bersama dengan kami. Kami boleh memuji menyembah-Mu Bapa. Kami bawa setiap pujian penyembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan setiap pujian kami Engkau sempurnakan. Sehingga boleh menyukakan hati-Mu. Menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu yang suci. Firman Engkau yang selalu membawa kekuatan bagi kami. Yang selalu membawa jalan keluar bagi setiap masalah kami Bapa. Buka setiap hati kami Tuhan. Agar saat ini Tuhan, hati kami seperti tanah-tanah yang subur. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan akan tumbuh, akan berakar dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu, Bapak Yosef Freddy ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang sebentar akan bawakan firman-Mu Bapa. Engkau sucikan, kuduskan Tuhan dari ujung rambut sampai kepada ujung kepala, sampai kepada ujung kaki Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan mulai hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang dalam masalah dibukakan jalan Tuhan. Karena Engkau ada Tuhan memberkati kami. Karena Engkau ada Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi seluruh umat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship di pagi hari ini yang membawa kita kepada hadirat Tuhan. Saya percaya setiap pujian penyembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Walaupun masih di tengah kondisi pandemik, tapi saya percaya tetap ada semangat untuk memuji nama Tuhan. Ibu-ibu tadi, tim Praise and Worship luar biasa memuji nama Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita semua percaya bahwa dalam pujian ada pemulihan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Itu luar biasa. Ketika kita menaikkan pujian bersuka cita, maka saya percaya setiap apapun tantangan yang kita hadapi masih ada, tapi kita akan punya kekuatan untuk bisa melewatinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena badai, Pastor Agus bilang minggu lalu, kenapa? Membuat kita naik level. Haleluya. Apapun yang kita hadapi akan membuat kita menjadi semakin naik level dan semakin naik level untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Hari ini hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 bertepatan dengan hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus atas para rasul di mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan atas para rasul. Dan saya percaya setiap kita, murid-murid juga Tuhan, murid-murid Tuhan juga akan diberikan kepenuhan Roh Kudus supaya kita bisa terus berjalan dan terus berjalan tidak akan menjadi lelah karena ada Tuhan yang menyertai kita semua. Siap dengar firman Tuhan hari ini? Haleluya. Siap dengar firman Tuhan ya, karena Matius 4 ayat yang keempat bilang bahwa manusia bukan hanya hidup oleh roti, Indomie atau ketupat atau makanan yang lainnya kita bisa hidup, tapi dikatakan apa? Oleh juga firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah untuk membuat kita semakin hidup. Amin. Yuk kita mau hidup, bikin hidup ini semakin lebih hidup karena firman Tuhan. Haleluya. Judul khotbah saya di pagi hari ini adalah menunggu janji Bapa. Ya, Bapak Ibu pernah mengalami, melakukan yang namanya menunggu? Itu suatu hal yang kita pasti kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul? Bagaimana dalam saat-saat kita menunggu? Semangatkah? Sabarkah kita menunggu sesuatu? Ya, banyak hal yang kita tunggu mungkin. Ya, anak-anak sekolah mungkin menunggu kapan sekolah bisa mulai. Ya, mungkin kita juga menunggu kapan panggilan kerja. Menunggu juga ini akhir bulan, menunggu gajian. Wah, gaji enggak ya?
ya. Kapan? Dan banyak hal-hal yang membuat kita dalam kisah hari-hari dihadapkan kepada suatu keadaan, yaitu menunggu sesuatu. Bagaimana sikap kita? Sabar? Enjoy, menikmati, mungkin juga menunggu hari-hari besar, ya, ulang tahun, wah kapan ulang tahun saya, ya, atau menunggu rencana-rencana hari-hari kapan saya bisa menikah, kapan saya bisa melakukan sesuatu yang diharapkan dalam hidup ini. Kita mungkin semangat dalam menanti hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, dalam menunggu hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, ya. Dan yang saya percaya setiap kita semua setuju, pasti ada suatu hal yang kita tunggu, yaitu kapan pandemi virus corona ini akan berakhir. Ya, banyak orang yang berspekulasi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, para ahli medis juga para orang pemerintah juga bilang kapan ini akan berakhir. Ya, mungkin ada juga istilah yang namanya new normal life, kehidupan baru yang normal. Atau hal yang lain, kita nggak tahu bagaimana nanti akhirnya ketika pandemi COVID ini. Tapi saya percaya ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, menggantungkan harapan kita hanya kepada Dia, kita yakin bahwa Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Ketika itu sungguh-sungguh kita percaya, maka saya percaya semua akan kita bisa hadapi, kita jalani. Sebab firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita, Bapak Ibu? Amin. Jika Allah menyertai kita semua, saya percaya kita akan siap, berani, kukan terbang tinggi melewati badai. Ya, pujian tadi luar biasa. Seekor Raja Wali kalau dia melihat badai, dia nggak menunduk, dia nggak lari, dia nggak gemetar ketakutan, tapi dia akan bilang, kukan terbang tinggi. Dan saya percaya setiap kita mengamenkan bahwa di atas segala tantangan persoalan, yuk tetap semangat, tepat terbang tinggi melewati semuanya ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan baca ayatnya Bapak Ibu pada pagi hari ini, karena ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Hari ini hari ulang tahun anak saya juga, tapi tanggal 31 Mei ini adalah hari Pentakosta. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Siapkan Alkitab, kita akan baca sama-sama. Oke? 3, 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 4 dikatakan suatu hari Yesus sedang makan, itu hari setelah kenaikan, setelah kebangkitan Tuhan. Beberapa kali Tuhan menampakkan diri. Ketika ini ada suatu pertemuan dengan murid-muridnya, dan Yesus katakan, Bapak Ibu bisa baca lebih jelasnya lagi dalam Lukas 24. Ya. Ayat 49, firman Tuhan katakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa. Jadi ketika Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan katakan ini. Dan dalam ayat 4 kita jelas katakan Yesus serius, dia melarang, ya, dia sungguh-sungguh memberikan perintah untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Yesus gak bilang, mudah-mudahan ya kalau bisa murid-muridku ya, mohon jangan tinggalin Yerusalem deh. Tapi terserah, no. Yesus bilang dengan jelas, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Yaitu dalam konteks ayat ini adalah pencurahan Roh Kudus. Kita sudah bahas tentang Roh Kudus Bapak Ibu di khotbah-khotbah sebelumnya di awal bulan Mei kemarin. Bagaimana Roh Kudus itu sungguh-sungguh dikirim Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus itu apa? Ya, Tuhan berikan seorang apa? Penghibur, ya betul. Roh Kudus juga mengajar kita, mengingatkan kita, mengarahkan kepada kebenaran. Itu Roh Kudus. Roh Kudus juga apa? Dia juga membimbing kepada kebenaran. Dia memberi kekuatan. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Bapak Ibu pernah ditolong oleh Roh Kudus? Pernah?
Oke, mungkin suatu saat kita sedang berdoa, bergumul, Tuhan, aduh ini banyak orang yang mulai merasakan kekurangan, mungkin ya di rumahnya, Tuhan saya kekurangan, Tuhan udah gak punya apa-apa lagi. Terus gak lama, Shalom katanya, Bapak Gembala datang sama Ibu Gembala, dia bawa kresek hitam. Itu pekerjaan Roh Kudus loh. Roh Kudus pakai hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala kita untuk menolong hidup kita, ya. Terus 2-3 hari kemudian, aduh sudah mulai habis lagi Tuhan, berdoa lagi sama Tuhan tolong. Terus punten, tetangga kita mungkin ngasih juga sesuatu, itu pun pekerjaan Roh Kudus menolong lewat tetangga kita, ya. Dan bukan itu, mungkin juga beberapa hari kemudian pemerintah berikan apa? Bantuan langsung, BLT ya. BLT itu pun adalah cara Roh Kudus menolong kita lewat pemerintah kita, ya. Jadi berbagai macam cara Roh Kudus menolong hidup kita ini lewat orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi apa? Mengucap syukur, ya. Mau banyak, mau sedikit, apapun yang kita terima, mengucap syukur. Pujian tadi, aku bersyukur, segala puji syukur hanya untuk Tuhan, ya. Jangan ngeluh. Jangan menggerutu, ini kok sedikit ya. No, jangan, orang Kristen harus tetap mengucap syukur apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita. Sebab apa? Dalam ucapan syukur ada berkat lebih hebat. Kalau kita mengucap syukur dengan berkat yang kecil, Tuhan percayakan berkat yang lebih besar, ya. Tetap mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kembali kepada firman Tuhan. Nah, jadi Yesus katakan melarang jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa Bapak Ibu? Sebab apa? Yerusalem adalah rumah Tuhan, bait Allah. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Dan dalam bagian firman Tuhan dikatakan kita ini pun bait Allah. Jadi jangan tinggalkan rumah Tuhan, jangan tinggalkan bait Allah, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Dalam bagian yang lain juga kita akan baca sebentar dalam kitab Zakaria. Ya, dalam ayat firman Tuhan, Zakaria 8 ayat yang ketiga, kita akan baca sama-sama. Ya, berkenan dengan Yerusalem ini. 3-4, aku akan kembali ke Sion dan aku akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Jadi Yerusalem artinya apa? Kesetiaan. Kekudusan. Jangan tinggalkan kesetiaan kita, tetap setia sama Tuhan. Jangan tinggalkan kekudusan kita, tetap kudus hidup sama Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem, hiduplah dalam hadirat Tuhan, hiduplah dalam kekudusan, dalam kesetiaan kepada Allah. Maka janji Bapa itu pasti akan digenapi. Amin. Banyak janji-janji Bapa dalam Alkitab ini Bapak Ibu. Ya, saya pernah di Youth menanyakan, coba sebutkan apa janji Bapa, janji Allah ya dalam kehidupan kita. 60 orang Youth bisa jawab semua, beda-beda jawabannya. Akhirnya banyak sekali janji Bapa yang sungguh-sungguh Tuhan siapkan untuk kita semua orang-orang yang berharap kepada Dia. Dalam saya pernah baca dalam Alkitab ini ada 1260 janji Bapa. Ya, luar biasa. Banyak sekali, terlepas dari angka tadi, tapi saya mau katakan banyak sekali janji Bapa dalam hidup kita. Berkat, kasih, kemurahan, pemeliharaan, keselamatan, penolong dalam kesesakan, amin. Masa depan yang cerah, memenuhi segala keperluan kita, dan banyak-banyak lagi janji Bapa. Dan hari ini firman Tuhan katakan, jika kita ingin digenapi oleh janji Bapa, ya, maka kita jangan tinggalkan Yerusalem, hidup dalam bait Allah, selalu dalam hadirat Allah. Jangan tinggalkan kekudusan, hidup setia, ya. Sebab apa? Tuhan bukan hanya berjanji, tapi Dia pun pasti akan mengenapinya. Haleluya, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang.
kemenangan darimu. Haleluya. Dia Allah yang baik. Dia bukan hanya berjanji, dia pun pasti dan pasti menggenapinya segala janjinya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus katakan tunggu di sana, nantikan janji Bapa, ada waktu menunggu. Kita akan lihat apa yang murid-murid lakukan ketika menunggu janji Bapa. Apakah diam, santai-santai, pikiran juga nggak percaya, atau main-main sama Tuhan, ya? Apakah juga mungkin nggak lakukan apa-apa, cuma terdiam? Kita akan belajar dari murid-murid Tuhan. Kita akan baca kembali dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita pun semua murid Tuhan, amin. Dan kita akan lakukan persis seperti apa yang murid Tuhan lakukan ketika menunggu janji Bapa. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14 berbunyi, sudah siap? 3, 4. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Jadi jelas, kita akan baca sekali lagi dalam ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jelas dalam ayat ini dikatakan hal yang pertama apa? Murid-murid Tuhan dalam menantikan janji Bapa bertekun. Katakan bertekun, menantikan janji Bapa dengan bertekun. Amin. Dalam kasus bahasa Indonesia, arti kata bertekun itu sungguh-sungguh. Ya, sepenuh hati mengharapkan sesuatu. Mengharapkan sesuatu sampai kapan? Sampai terjadi apa yang dia harapkan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berhasil, tekun terus, tekun. Bertekun juga enggak cuman diam, tapi bertekun tuh bergerak. Bertekun tuh sungguh-sungguh juga melakukan sesuatu, ya. Terus menerus bertekun mengharapkan sesuatu sampai terjadi, tidak menyerah, tidak ada kata putus asa. No, bertekun. Terus bertekun menantikan janji Bapa. Murid-muridnya sudah buktikan ketika mereka bertekun. Ya, mereka terus bertekun menantikan janji Bapa. Mereka percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, janji kemenangan, ya, janji yang baik, janji yang damai sejahtera, kata Yeremia 29 ayat yang 11. Janji rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Ya, itu yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Dan mereka percaya sungguh-sungguh seperti kata Ayub, dalam Ayub dikatakan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi dia percaya bahwa Tuhan, jika Engkau sudah berjanji, aku akan bertekun menantikan janji Bapa. Sebab aku percaya janjinya pasti digenapi, janjinya pasti hal-hal yang luar biasa, dan janjinya pasti dia akan pernah gagal dalam kehidupan dia. Dia pasti akan genapi. Ya, ada iman, ada percaya untuk bertekun terus sampai Tuhan nyatakan janjinya, ya, dalam Kisah Rasul tadi, sampai Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya. Kita pun semua sampai Tuhan nyatakan janjinya dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Bertekun, hal yang pertama. Yang kedua yaitu dikatakan apa? Kemudian setelah bertekun, bersehati. Bapak Ibu, bersehati artinya satu hati, ya. Murid-murid Tuhan berkumpul tadi, beberapa orang kita sudah baca. Waktu sebelumnya mereka ada perdebatan, ya, tentang siapakah yang terbesar. Sudah mulai nggak bersehati. Tapi ketika Tuhan bilang diam di Yerusalem dan bertekun, dan mereka bersehati, satu hati, ya. Jadi artinya bersungguh-sungguh, berkeinginan yang sama, dan mau terlibat untuk hal yang sama, untuk visi yang sama. Bersehati juga artinya tidak cuma diam menonton,
atau mendengar, tapi ikut terlibat, itu bersehati sungguh-sungguh. Dan saat ini pun kita harus hidup bersehati. Dengan siapa? Dengan pemerintah tentu saja. Pemerintah ajarkan kita untuk tetap tinggal di rumah, stay at home, ya, pakai masker. Saya punya masker, pakai masker. Ini dari Pak Jeffrey, Pastor Jeffrey, kirim masker bagus, merah putih, ya. Jadi saya pakai nanti kalau selesai ibadah, selesai berkhotbah. Nah, jadi kita bersehati dengan pemerintah. Yuk dukung program-program pemerintah. Itu bersehati. Bersehati dengan siapa? Dengan sekitar kita, sosial masyarakat sekitar. Yuk, kalau kata warga sekitar, ya, jangan kemana-mana dulu. Bersehati, yuk kita dukung sama-sama untuk memutus penyebaran wabah ini. Dan bersehati yang pasti pastinya bersehati dengan Tuhan Yesus. Amin. Artinya apa? Bersehati dengan gereja Tuhan, ya. Tuhan mengarahkan kita dalam dunia ini melalui Bapak Gembala kita. Ya, segala hal jika kita ingin bersehati sama Tuhan, artinya kita pun harus bersehati dengan Bapak Gembala, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan para pelayan Tuhan yang selalu memberikan hal-hal pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi bersehati juga sama-sama terlibat, saya bilang tadi ya, mengambil bagian dalam setiap visi, dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sebaliknya Bapak Ibu, ya. Banyak orang yang saat ini katanya bersehati tapi mengingkari, ya. Parahnya mereka juga banyak orang yang cuma ingin melihat, menonton tanpa ingin menanggung beban. Oke, hayu, tapi cuma nonton tanpa ingin ikut terlibat. Lebih parah lagi orang yang coba cari-cari kesalahan. Oh, itu sangat-sangat tidak bersehati. Dia cuma nonton, cari, wah di mana nih salahnya nih, ya. Oh, hamba Tuhan nih bagaimana? Nah, itu jangan pernah kita lakukan. Yuk kita bersehati sama-sama. Jangan cari-cari kesalahan, jangan cari-cari pengertian dengan pengertian diri yang belum tentu benar. Lebih baik kita saling membahu, membantu, terus bekerja bersama-sama. Tidak ada waktu lagi untuk menjelekan, tidak ada lagi waktu untuk saling sikut satu dengan yang lain, saling menjatuhkan. No, ini saatnya kita tetap bersehati, bertekun, bersehati, menantikan janji Bapa dalam kehidupan kita, menantikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kita, menantikan virus ini segera selesai. Yuk bersehati. Hal yang kedua, bersehati. Dalam Mazmur 133, ingat ada satu pujian dalam Mazmur 133 ayat yang pertama, ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin. Sebab apa? Sebab kesana tadi diperintahkan agar berkat-berkatnya tercurah, kehidupan untuk selamanya rukun bersama. Ya, itu ayat itu. Intinya bersehati, hidup rukun. Ya. Hidup dalam satu visi, saling membantu, saling menanggung satu dengan yang lain. Jangan jadi batu sandungan, jangan kesana sini cari pembenaran diri. No, bersehati untuk bisa menantikan penggenapan janji Allah. Bersehati. Hal yang ketiga adalah dikatakan doa, berdoa dengan terus menerus, tidak putus-putusnya, berdoa dengan tidak henti-hentinya. Lukas 1 pasal 18 ayat 18 katakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, kata Tuhan. Ya, berdoa terus karena dikatakan doa adalah nafas orang Kristen. Jika nafas kita sebentar selesai nafas, nanti nafas lagi, sesek. Itu kalau kita kurang berdoa, kadang-kadang kesesakan permasalahan itu dengan gampangnya. Karena kita kurang berdoa. Terus berdoa. Berdoa bukan hanya lapor kepada Tuhan, Tuhan begini, saya begini. Berdoa bukan hanya memohon sama Tuhan, Tuhan saya minta ini. Berdoa juga komunikasi yang sungguh-sungguh meyakini, menyatakan kebanggaan kita, betapa kita, oh Tuhan terima kasih, mengucap syukur. Itu doa demi doa, ucapan syukur. Dan saya percaya setiap kita yang berdoa dengan tidak henti-hentinya, Tuhan pasti akan genapi janjinya. Amin. Kenapa harus berdoa terus-terus?
Apakah sekali Tuhan nggak jawab? No. Sekali kita doa, Tuhan sudah tahu. Bahkan dikatakan ketika belum ngomong pun Tuhan sudah tahu isi hati kita. Ya, tapi Tuhan rindu ingin melihat kesungguhan hati kita untuk sungguh-sungguh memperoleh apa yang kita rindukan. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh lebih lagi untuk percaya kepada Dia. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, ada peperangan di dunia roh, ya. Si iblis pasti nggak mau Tuhan mengenapi janjinya. Si pendusta, ya, si pendakwa itu pasti berusaha untuk menghalangi doa. Nah itu artinya kita harus doa sungguh-sungguh terus menerus sampai peperangan itu selesai dan kita peroleh kemenangan dari Tuhan. Berdoa, ya, lebih sering berdoa, ya, lebih sering berdoa. Ambil terus waktu untuk berdoa. Hal yang terakhir, bagaimana kita menantikan janji Allah, sikap kita, yaitu taat dan lakukan firman Tuhan. Oh haleluya. Murid-murid kita dikatakan Tuhan, jangan keluar dari Yerusalem, nantikan janji Bapa. Tuhan gak bilang sekian hari, Tuhan gak bilang bagaimana caranya janji Bapa itu akan diberikan. Tuhan mungkin murid-murid juga murid-murid gak ngerti apa itu Roh Kudus karena belum mengalami pencurahan Roh Kudus. Tapi mereka gak memakai akal, mereka gak memakai perasaan, mereka gak pakai hitung-hitungan waktu, hari segala macam. Mereka hanya taat dan percaya bahwa pengenapan janji Allah pasti. Jadi mereka nurut dan banyak cerita dalam Alkitab, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak rasul-rasul dipakai oleh Tuhan karena taat. Tidak protes, taat. Ya Bapak Ibu, taati firman Tuhan. Untuk dapat janji berkat, untuk meraih kemenangan, terus taat dan terus taat. Ya. Ayat yang 12, mereka kembali ke Yerusalem, dari Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jaraknya. Apa itu seperjalanan Sabat? Kalau saya ibadah seperti biasa, ya, saya mungkin bisa tanya ini, saya sudah siapkan sesuatu. Siapa yang tahu seperjalanan Sabat? Tapi karena kita online hari ini, biarlah Tuhan yang memberikan berkat-berkat selalu dalam kehidupan kita. Ya, seperjalanan Sabat itu seperti perjalanan jarak yang diizinkan ketika pada hari Sabat. Ya, itu 1,8 km sekitar segitu pada zaman ketika zaman perjanjian baru, tapi kita sekarang udah enggak. Sekarang kita enggak lagi seperjalanan Sabat, tapi adanya PSBB. Ya. Betul ya, pembatasan berskala besar. Jadi itulah. Nah, mereka kembali katanya ke Yerusalem. Mereka taat walaupun enggak tahu untuk berapa lama ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan saya percaya, sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, yuk kita mau taat sama Tuhan. Dalam menantikan janji Bapak, yuk kita mau terus bertekun, kita mau terus bersehati, kita mau terus juga berdoa, dan kita mau terus taat. Hari-hari ini Bapak Gembala kita melakukan lebih lagi dalam pelayanannya, yaitu kita sudah dengarkan setiap hari suara gembala, ya. Yuk kita lebih lagi terus dengar firman Tuhan melalui Bapak Gembala kita, melalui suara gembala kita dengar setiap hari. Sudah hari ke-58, hampir 60 hari, dan Bapak Gembala kita terus setia melayani kita semua dengan suara-suara gembala yang mengkuatkan, yang menenteramkan, yang membuat kita semakin teduh. Oh iya, ternyata hidup dengan Tuhan, dengar suara Tuhan itu indah dan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ayat yang terakhir yang saya akan ingin bacakan hari ini adalah dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tetap percaya sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, dan saya percaya setiap janji-janji Tuhan pasti akan digenapi menurut waktunya Tuhan. Jangan lupa itu, ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Tetap setia sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam doa kita, bertekun terus, bersehati terus, taat terus kepada firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya mengundang
ibu-ibu singer dan WL dan para pemain musik untuk kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah dibentangkan dan Roh Kudus akan terus menjelaskan lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Roh Kudus ada di sini hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau lembut, Engkau manis, Engkau yang selalu menghibur kami. Kami percaya Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan dan hari ini Roh Kudus ada di sini dan Dia menunggu setiap kita semua yang membuka hati dan mempersilakan Roh Kudus masuk dan hidup dalam hidup kita, mengambil bagian terbesar dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamahlah kami semua. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah Tuhan. Setiap Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun hari ini berada, jamahlah kami. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Gembala Pastor Agus untuk berdoa, untuk menguatkan kita semua dan untuk ibadah pada hari ini. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk siang ini kami boleh beribadah kembali kepadamu Tuhan, memuji memuliakan namamu, mendengar sabda firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami tetap bertekun setia menantikan janji-Mu Bapa. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Apapun yang sedang terjadi di dalam dunia ini, krisis, kekurangan, kesakitan, ketakutan, mara bahaya, tapi janji-Mu tetap ya dan amin. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami semua, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah kepadamu Tuhan. Mungkin ketika mereka sedang beribadah, sedang berdiri di hadapan Tuhan, mereka memikul dengan beban yang berat, dengan ketakutan, dengan was-was, dengan sakit penyakit dan kelemahan. Engkau tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Saat ini Engkau jamah mereka semua, Engkau tolong mereka semua,
Engkau lawat mereka semua Tuhan, supaya semua ditolong Tuhan, semua diberkati Tuhan, semua dihibur Tuhan, semua dikuatkan Tuhan. Dalam saat-saat yang seperti ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara Republik Indonesia yang kami kasihi. Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong semua pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari tingkat presiden, gubernur, wali kota, bupati, semua Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Engkau sudah mendengar sabda firman Tuhan. Sekarang Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa akan memberkati kita. Oleh karena itu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mari dengan iman kita angkat tangan kita. Kita memohon Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita pada siang hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat yang dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam namamu yang kudus, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Jemaat GPPK Subang yang kami kasihi, terima kasih, puji Tuhan. Hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.